Teringat salah satu kisah yang dialami oleh Imam Syafi'i. Dikala itu beliau merasakan sebuah kegelisahan yang biasanya tak pernah beliau rasakan. Permasalahannya adalah atau yang dideritanya itu merupakan kesulitan dalam menghafalkan sebuah pelajaran, su'a hifdzi. Kemudian Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya, yakni Imam Waqi'. Dalam pernyataannya menceritakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dalam redaksi kalimat tersebut, beliau mengadukan kepada gurunya, yakni Imam Waqi', tentang kesulitan dalam menghafalkan sebuah ilmu, menghafalkan sebuah keterangan ilmu Allah, tentunya ya, pelajaran-pelajaran atau apa saja yang berkaitan dengan ilmu. Dikala itu Imam Syafi'i merasakan kesulitan, apa kira-kira yang menyebabkan itu terjadi. Kemudian gurunya Imam Waqi', Imam Waqi' mengabarkan kepada beliau, fa arsyadani, kata Imam Syafi'i, ila tarkil ma'asi, hendaknya untuk meninggalkan perkara yang bernilai maksiat. Nah, setelah itu Imam Syafi'i kemudian merenungkan kira-kira apa penyebab kok bisa terjadi seperti itu. Nah, di kemudian hari Imam Syafi'i teringat dengan akar permasalahannya, yakni suatu ketika Imam Syafi'i pernah melihat hal yang menurut beliau itu maksiat. Bahkan dalam kisah disampaikan oleh para ulama, itu Imam Syafi'i pernah melihat mata kaki seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, kemudian setelah itu, bahkan setelah ketika melihat itu, seketika itu Imam Syafi'i padahal memalingkannya, tidak terus-terusan melihat mata kaki seorang perempuan yang bukan muhrimnya itu. Kemudian Imam Syafi'i memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa yang telah terjadi yang dialami oleh beliau. Nah, setelah itu Imam Syafi'i kemudian dibukakan oleh Allah dan diberikan kemudahan lagi dalam memurajaah atau menghafalkan sebuah ilmunya. Kemudian teringat pesan dari gurunya itu, kata Imam Waqi', bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya, ya, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jika seandainya peristiwa yang dialami oleh Imam Syafi'i dialami oleh kita juga, mari kita berintrospeksi diri, jangan-jangan kita pernah melakukan maksiat sehingga penyebabnya berdampak pada kesulitan dalam memahami sebuah pelajaran atau memahami sebuah ilmu atau memahami apa saja ya yang berkaitan dengan kebaikan. Oleh karenanya mari kita berintrospeksi diri, jika seandainya kita pernah melakukan, mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah setelah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami hal-hal yang baik, khususnya ilmu Allah Subhanahu wa taala.